perkenalkan nama saya Muhammad Putra. Nama saya Muhammad Miki Dari kelas Pendidikan Agama Islam. dalam rangka ini Kami membuat tugas video untuk sebagai tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, pelajaran pagi hari ini adalah sejarah kebudayaan Islam, yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah 610 Masehi, saat usia beliau genap tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertanus di Gua Hira, di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekkah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu surah Al-Alaq 1-5. Mungkin dari adik-adik ada yang bisa baca? Oh, kamu yang di sana, coba deh baca. Ya, coba deh baca dulu ayat 1-5. Saya Kak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Sudah Kak? Ya, coba artinya. Itu Kak. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, oke, terima kasih. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Nah, kita masuk pada pembahasan bagian B, yaitu prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Saya akan menjelaskannya di tulis, jadi mohon diperhatikan dan untuk dicatat. Kita masuk pada bagian B, yaitu prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama adalah ketauhidan. Nah, pada prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW, yang pertama diutuskan adalah mengajarkan ketauhidan. Nah, masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu terjadi berbagai kepercayaan kepada Tuhan, atau terjadi berbagai penyembahan, seperti penyembahan berhala, penyembahan bintang, bulan, arwah nenek moyang, dan jin. Nah, ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Adik-adik, Islam mengajarkan ketauhidan bahwa hanya Allah SWT yang dapat disembah, dan tidak beranak dan tidak diperanakan pula. Nah, begitu juga dengan kebudayaan, berkaitan dengan kebudayaan Islam itu sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran sesat lainnya, sedangkan Islam membawa peradaban dan ajaran berdasarkan Al-Quran. Yang ketiga itu menegaskan hari kiamat. Nah, masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya dengan adanya hari kiamat, sampai di salah satu mereka itu ada yang bertanya, wah, mana mungkin sih bulan berbulan itu yang dikubur, mana mungkin bisa balik kembali? Padahal Allah telah memberitahu bahwa sebenarnya dunia itu hanya sementara, sedangkan akhirat adalah tempat yang baru. Kita perlu menjaga agar kita senantiasa berada dalam tuntunan Allah SWT. Karena siapa yang berbuat kebaikan, maka akan kembali kepada dirinya. Nah, sebaliknya, siapa yang berbuat
kita masuk pada poin keempat, yaitu merubah perilaku jadi. Nah, dalam tatanan sosial masyarakat terjadi berbagai pelanggaran etika seperti minum minuman keras, perjudian, perampokan, dan pelanggaran tatanan sosial lainnya. Nah, perbuatan itu hal yang sudah biasa dilakukan, bukan karena dia bodoh dalam pengetahuan atau bodoh dalam intelektual, tapi dia bodoh dalam perilaku. Nabi Muhammad SAW telah memberitahu bahwasanya Islam itu telah mengajarkan perbuatan terpuji seperti menolong sesama, membantu sesama saudara, dan menghargai sesama manusia. Nabi Muhammad SAW berharap untuk bisa merubah perilaku seperti itu. Kelima adalah mengikat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, dalam masyarakat Arab pra-Islam terjadi perbudakan atau jual beli manusia. Nah, itu dilakukan seorang yang tanpa dosa. Padahal perbuatan itu telah bertentangan dengan ajaran Islam. Hal yang melanggar hak asasi manusia juga itu bahwa menganggap perempuan sebagai aib keluarga. Dia dikubur secara hidup karena dia menganggap bahwa perempuan itu sebagai aib keluarga. Nah, Islam datang untuk mengembalikan kemuliaan perempuan. Nah, Islam datang untuk menjadi semua itu bahwa perbuatan seperti itu sangat melanggar ajaran Islam, di mana Islam datang untuk memuliakan para perempuan pada saat itu. Nah, itulah prioritas dakwah Nabi SAW. Ada 5. Yang pertama adalah ketauhidan, yang kedua kondisi masyarakat Arab, yang ketiga menegaskan hari kiamat, yang keempat merubah perilaku jahiliyah, yang kelima adalah mengikat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, itu yang harus dipahami bahwa prioritas Nabi Muhammad untuk mengajak masyarakat Arab masuk pada ajaran Islam supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Mulki. Selanjutnya adik-adik, kita masuk pada bagian C, yaitu respon masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, masyarakat kafir Quraisy ini tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang hadir di tengah kehidupan mereka, karena sehingga para tokoh dan masyarakat di tempat itu menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga masyarakat terpengaruh dengan isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Dan sebagaimana yang kita ketahui, tokoh yang paling berperan pada saat Nabi melakukan penyebaran agama itu adalah Abu Lahab. Dan sampai-sampai Abu Lahab ini saking tidak ininya ketika Nabi mengajarkan ajarannya kepada masyarakat Makkah, sehingga Abu Lahab ini juga dibunuh dari paman Nabi Muhammad sendiri, yaitu Abu Talib. Pada suatu ketika Abu Talib bersedia menghentikan dakwah Nabi itu dengan membunuh Nabi, karena masyarakat Mekah pada itu atau Abu Lahab dia memerintahkan pamannya untuk menghentikan daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Talib bertegas berkata kepada Nabi Muhammad SAW agar ia menghentikan dakwahnya. Dan apa kata Nabi Muhammad SAW? Seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, maka aku tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah sampai aku mendapatkan kebenaran atau aku dibinasakan dalam menyampaikan kebenaran. Dan itulah konsekuensi yang kita akan rasakan dalam menyampaikan kebenaran. Ketika Rasulullah SAW mulai melancarkan dakwahnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Mekah tersebut, di mana Rasulullah mendapatkan beberapa tantangan dan rintangan. Yang pertama itu adalah yaitu dengan penghinaan, di mana Rasulullah diancam oleh masyarakat Mekah tersebut, di mana masyarakat Mekah
Dan yang kedua itu penghinaan berupa ancaman dan siksaan terhadap pengikut daripada Rasulullah SAW, termasuk itu yaitu Bilal bin Rabah yang kita kenal dengan sosok sahabat Nabi atau muazzin Nabi Muhammad SAW, di mana sebelum masuknya Bilal dalam agama Islam, Bilal ini selalu dicambuk oleh majikannya, diterik matahari, dibawahi oleh batu yang besar. Namun pada saat itu diselamatkan oleh sahabat Nabi sendiri, yaitu yang kita kenal seorang khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, yaitu dengan membeli Bilal bin Rabah dengan harga yang tinggi sehingga majikannya menjual Bilal bin Rabah kepada Abu Bakar. Yang ketiga itu bujukan harta, kedudukan dan wanita. Nah, langkah ini dipakai oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah, di mana Utbah bin Rabi'ah ini membujuk Nabi, yaitu dengan ingin memberikan harta kepada Nabi berapapun yang Nabi minta. Dan yang kedua, ingin menjadikan Nabi sebagai raja, dan di mana dia diiming-iming oleh wanita yang ada di Arab. Tetapi semua itu ditolak oleh Rasulullah karena menurutnya itu tidak baik di sisi daripada Rasulullah SAW. Mungkin itu yang menjadi